Russell juga terkejut dan bertanya-tanya mengapa kadal itu tiba-tiba berhenti. Monster kadal komodo itu berdiri tegak dan hampir berdiri lurus, dan Russell hanya melihatnya dengan kebingungannya. Tiba-tiba, penjaga yang memblokir gerbang menarik tombak mereka dan berhenti menghalangi jalannya menuju gerbang. Suara misterius yang berbicara sebelumnya memberitahunya bahwa dia telah membuktikan dirinya. Ini berarti dia sekarang bisa masuk. Batu merah di gerbang mulai bersinar terang. Cahaya itu semakin terang hingga membungkus seluruh gua tempat Russell berdiri. Tak lama setelah itu, Russell terbangun dengan sakit kepala yang parah di tempat yang sama sekali berbeda. Dia cepat-cepat memindai lingkungannya dan menyadari bahwa semuanya telah berubah. Dia menyentuh tanah dan menyadari itu terbuat dari es, dan dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berdiri di atas es sementara tadi dia berada di gua hanya beberapa saat yang lalu. Tempatnya tidak jelas, karena yang bisa dilihatnya hanyalah gua es dan beberapa patung es saat dia melihat sekeliling. Dia ingat bahwa dia baru saja berada di gua beberapa saat lalu dan bertanya-tanya apakah dia dibawa ke sini melalui sihir teleportasi. Sambil berpikir, dia memperhatikan sesuatu yang aneh di belakangnya. Di dekat tangga es yang terbuat dari es, ada tanduk sihir misterius yang diikat dengan serangkaian rantai. Sambil berpikir, layar muncul lagi. Layar memberitahu bahwa dia memiliki misi kedua, yaitu mengalahkan semua golem es di area ini dan menyelesaikan ujian api. Beberapa suara dari belakangnya membuatnya cepat-cepat berbalik untuk memeriksa. Dia menyadari bahwa patung es yang dia lihat sebenarnya adalah golem dan kini mereka hidup. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia dikelilingi oleh beberapa golem es besar dan bertanya-tanya apakah mereka benar-benar mengharapkannya untuk mengalahkan semua golem ini sendirian. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, jadi dia memutuskan untuk segera melakukannya dan mulai menghasilkan sihir api di telapak tangannya. Dia mengutuk dan menyebutkan bahwa misi ini sangat keras, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia menghasilkan sebuah bola api lagi dan menembakkannya ke arah golem terdekat seperti orang gila. Bola api itu melintasi gua es dan menuju langsung ke monster tersebut. Bolanya mengenai golem di dada dan tampaknya akan memberi kerusakan yang cukup baik karena api mengalahkan es. Russell mengingat bahwa untuk membunuh golem, seseorang harus menghancurkan inti di dalamnya. Golem yang dia tembak tampak sama sekali tidak terluka. Jika golem itu bisa berbicara, sepertinya ia bertanya padanya apakah itu semua yang dia miliki. Bola api itu hanya berhasil meninggalkan retakan di dadanya. Ini sepertinya akan menjadi akhir bagi Russell dan dia tampaknya akan menjadi makanan golem. Russell mengernyit saat melihat ini dan bertanya-tanya seberapa dingin es yang dibuatnya itu. Dia memutuskan untuk mencoba pendekatan lain jika api tidak berhasil, jadi dia mulai membuat sihir angin di telapak tangannya. Tampaknya ada masalah karena angin tidak merespons dirinya. Russell menyadari ini dan terkejut. Dia bertanya-tanya mengapa sihir anginnya tiba-tiba tidak berfungsi. Sementara dia masih mencoba-coba, golem itu berlari ke arahnya dan berusaha menghancurkan otaknya ke tanah. Russell bereaksi cepat dan memutuskan untuk menggunakan sihir petir. Namun, petir itu juga tidak muncul dan Russell menyadari bahwa dia sudah terjebak. Golem itu menghantam tempat dia berdiri. Untungnya, Russell berhasil bergerak mundur sebelum serangan itu mendarat. Dia terdorong mundur dan berhenti saat mencapai dinding es. Dia memikirkan pemberitahuan yang muncul sebelumnya, mencoba mendapatkan informasi mengapa sihirnya tiba-tiba tidak berfungsi. Dia ingat bahwa sistem menyebutkan sesuatu tentang menyelesaikan ujian api. Golem lainnya datang untuk memukulnya seperti serangga, berharap bisa menghancurkannya ke dinding, tetapi Russell cepat-cepat bergerak mundur lagi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak akan bisa menggunakan sihir selain api di sini. Mencoba menghindari monster, dia tersandung batu es. Dia terdorong ke arah dinding dan berakhir di ujung jalan buntu. Semua golem mengurungnya di ujung jalan itu dan tampaknya masalah besar sedang menanti. Russell mengeluh karena dampak hebat menghantam dinding. Kepalanya mulai berdarah dan tampaknya dia juga memukul kepalanya ke dinding. Dengan tatapan mematikan di matanya, Russell menciptakan lagi sebuah bola api dan berjalan menuju golem-golem itu. Dia akhirnya menghadapi tantangan itu. Golem-golem itu menatapnya dengan takjub saat tubuhnya dikelilingi api dan mana. Russell melepaskan 3 bola api sekaligus. Golem es tampak terkejut dengan perubahan taktik yang tiba-tiba, tetapi tidak bisa bergerak menjauh karena panah-panah itu sangat cepat. Dampak dari ketiga bola itu cukup eksplosif. Inti golem terbuka akibat ledakan bola-bola itu. Russell melanjutkan untuk menghancurkannya. Dia menembakkan sebuah bola lagi ke inti golem dan menghancurkannya menjadi potongan-potongan. Russell melakukan hal yang sama pada golem lain yang berdiri di dekatnya, dan metode ini berhasil. Dia mulai terengah-engah dan menyadari bahwa dia baru bisa menghancurkan 2 di antaranya sejauh ini. Dengan laju ini, dia mungkin kehabisan mana sebelum bisa mengalahkan semuanya. Russell meringis dan memutuskan untuk mencoba sesuatu yang lain. Salah satu golem mencoba memukulnya ke tanah, tetapi Russell dengan cepat lari mundur untuk merencanakan strategi ulang. Dia mempertimbangkan bahwa untuk memecahkan lapisan es padat mereka sekaligus, dia perlu menggunakan sesuatu yang mirip dengan cara kesatria memecahkan perisai besi dengan satu pukulan. Untuk melakukan ini, dia harus memusatkan seluruh kekuatannya pada satu titik. Pada akhirnya, dia percaya bahwa dia harus menambah massa dalam setiap volume serangannya. Ini bukanlah sihir yang sederhana, jadi dia memutuskan untuk mundur lebih jauh agar punya waktu untuk melancarkan sihir yang rumit ini. Ketika dia menciptakan jarak antara dirinya dan golem-golem itu, dia mulai melancarkan sihirnya. Dia mulai dengan menciptakan sebuah panah api. Dia menerapkan rumus penguatan pada panah untuk membuatnya lebih besar dan membawa lebih banyak bobot. Untuk membuat bola-bola api itu mereplikasi, dia menambahkan rumus replikasi.
Semua berjalan dengan baik, dan beberapa panah api muncul. Terakhir, ada satu hal lagi yang harus dilakukan untuk membuat serangan ini benar-benar padat. Dia harus menggabungkan semua panah itu menjadi satu, sehingga satu panah membawa kekuatan beberapa panah sekaligus. Dia berhasil mereplikasi 5 panah api, dan yang tersisa adalah menggabungkannya. Russell mulai menerapkan rumus sihir kompresi. Dia menggabungkan semuanya di telapak tangannya dan mulai menyatukannya. Tiba-tiba, salah satu golem es muncul di depannya. Golem itu berlari ke arahnya dengan pukulan penuh, dan tampaknya Russell yang akan digabungkan ke lantai es yang dingin. Dia mulai berteriak dan memohon agar panah itu cepat bergabung agar dia tidak dibunuh. Pada saat yang kritis, dia melepaskan panah yang sudah digabungkan, dan ledakan besar terjadi. Ledakan itu begitu besar sehingga menghentikan gerakan golem-golem itu. Salah satu golem menerima lubang besar di dadanya dari ledakan, tepat di tempat intinya berada. Russell mundur dan membiarkan golem es itu jatuh ke tanah. Dia berjalan dengan anggun membawa senjata baru yang dia buat, yang disebut Blaze Lance. Sekali lagi, matanya berubah menjadi mata naga. Sistem memberinya pemberitahuan bahwa pemahamannya tentang elemen api telah melampaui batas. Russell setuju dengan pemberitahuan itu dan mengatakan bahwa dia bisa merasakannya. Dia berpikir bahwa kekuatan yang dia rasakan hampir mirip dengan sesuatu dari lingkaran kelima. Dia memegang tombaknya dan menyadari bahwa hanya dengan mempertahankan tombak itu saja sudah menguras energi yang besar. Untuk menghindari pemborosan energi, dia mengambil langkah pertama. Golem-golem itu berlari ke arahnya untuk memberitahunya bahwa mereka tidak takut dengan senjata barunya yang mencolok. Dia meluncurkan serangannya langsung dari tempat dia berdiri dan membakar inti 3 golem hingga hancur, dan melanjutkan ke yang berikutnya, dan berikutnya. Russell menghitung bahwa hanya tinggal 4 golem lagi, jadi dia cepat-cepat melanjutkan untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Dia dengan mudah memecahkan inti salah satu dari mereka. Dia mengiris golem kedua dengan senjatanya, menghancurkan intinya juga. Sekarang tinggal 2 golem lagi. Sementara dia menghitung, salah satu golem melancarkan serangan overhead dan mencoba memukulnya, tetapi dia dengan mudah menghindar. Dia melompat ke monster itu untuk mengalahkannya. Dia memotongnya menjadi 2 untuk kesombongannya. Setelah yang satu itu tumbang, Russell mulai terengah-engah karena kehabisan mana, tetapi dia tidak bisa beristirahat sampai semuanya jatuh. Golem terakhir memutuskan untuk menyerang dari jarak jauh dan melemparkan batu es besar ke arahnya. Untungnya, Russell berhasil memblokir batu-batu tersebut, tetapi beberapa di antaranya mengenai tubuhnya, dan dia menyadari bahwa dia akan langsung terbunuh jika tidak memblokirnya dengan tombaknya. Saat ini, dia hanya memiliki satu tarikan mana tersisa dan tombaknya mulai menghilang. Russell bangkit dan mempertahankan tombaknya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa masih ada satu hal terakhir yang bisa dia lakukan jika itu yang terjadi. Dia memutuskan untuk melemparkan tombaknya ke monster itu. Ini adalah serangan terakhir, jadi sangat penting. Akan sangat buruk jika dia meleset. Russell akhirnya melemparkan tombak saat monster itu sudah cukup dekat dan berharap tombaknya bisa mencapai sasaran. Akhirnya, tombak itu menembus perisai esnya dan sampai ke inti monster tersebut. Russell hanya berdiri di sana setelah melemparkan tombaknya dan menyaksikan tombak itu menembus monster itu. Anak kita terus mengamati, dan dia melihat melalui lubang besar di dada monster tersebut. Ketika dia menyadari bahwa dia telah mengalahkan semuanya, dia terjatuh ke tanah. Sistem tiba-tiba muncul lagi dan memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan misi dan akan menerima hadiah berupa 2 batu mana tingkat rendah dan 3 batu mana tingkat terendah. Dia juga akan menerima objek tak dikenal. Objek tak dikenal itu disebut sundulan raja yang terlupakan. Ternyata, benda misterius yang Russell lihat terikat dengan rantai adalah sundulan raja yang terlupakan. Sundulan itu dikelilingi oleh api. Layar muncul lagi dan menunjukkan bahwa ini adalah sundulan raja yang terlupakan dan memiliki esensi api. Sundulan itu mulai melepaskan cahaya yang sangat besar yang memenuhi seluruh gua es. Cahaya itu mengisi gua, tetapi Russell tidak menyadarinya karena dia pingsan akibat kelelahan. Sistem menampilkan bahwa dia harus memasuki pikiran raja yang terlupakan untuk menerima hadiahnya. Tak lama kemudian, Russell terbangun di tempat yang aneh. Di dimensi ini, dia terikat oleh beberapa rantai, dan dia mencoba mengenali tempat itu. Layar muncul di depannya dan memberitahunya bahwa dia telah memperoleh objek tak dikenal yang disebut sundulan raja yang terlupakan dengan esensi api. Layar itu juga menunjukkan bahwa dia harus memasuki pikiran raja yang terlupakan untuk menerima hadiahnya. Ketika dia melihat sekitar pada rantai yang mengikatnya, dia bertanya-tanya jenis hadiah apa ini karena dia merasa seperti sedang disiksa. Tiba-tiba, suara raja yang terlupakan terdengar. Suara raja yang terlupakan itu melanjutkan dan memberitahunya bahwa dia akan memberikan sesuatu yang disebut fragmen raja. Sundulan itu muncul di tempat dia berada, tertutup api. Ujung sundulan mulai mendekatinya, dan Russell terkejut karena tampaknya dia akan ditusuk. Seperti yang dia duga, sundulan itu menembus tubuhnya. Dia berteriak kesakitan, dan jelas bahwa rantai itu dipasang untuk mencegahnya melarikan diri. Ujung tajam sundulan menembus dagingnya dan masuk ke tubuhnya. Sundulan itu melepaskan energi besar ke dalam dirinya, dan dia tampaknya hampir meledak. Dia terus berteriak sekeras-kerasnya karena rasa sakit. Suara itu melanjutkan dan memberitahunya untuk menggunakan kekuatan itu untuk melakukan sesuatu. Tetapi Russell tidak bisa mendengar lagi karena apa yang sedang dia alami. Tubuhnya mulai terbakar, dan dia tampaknya kelebihan mana. Di belakangnya, muncul seekor naga besar yang tampaknya adalah raja yang terlupakan. Beberapa saat kemudian, Russell muncul di pantai setelah air membawanya ke sana.
Dia tiba-tiba terbangun dan mengeluh karena sepertinya seluruh tubuhnya sakit. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dan mencoba mencari tahu di mana dia berada. Sepertinya dia masih di Maldiva karena gaya bangunannya terlihat seperti itu. Dia terlihat bingung sejenak, dan tampaknya ingatannya mulai gagal. Sistem memberitahunya bahwa dia telah mengonsumsi sundulan raja yang terlupakan dan telah mencapai batas. Dia juga diberitahu bahwa mana yang melebihi batasnya telah disimpan. Sistem juga memberitahunya bahwa pemahaman menengahnya tentang atribut api telah mencapai batas dan telah menjadi pemahaman tingkat lanjut tentang atribut api. Russell menutup telapak tangannya dan mencoba mengaktifkan mana untuk mengonfirmasi apa yang telah diberitahukan kepadanya. Tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan sejumlah besar mana, yang jauh lebih besar dari yang pernah dialami sebelumnya, yang membuatnya terkejut. Melihat betapa dekatnya dia dengan lingkaran keempat, dia melihat sekelilingnya dan bertanya-tanya apakah mana ini benar-benar berasal dari dirinya. Anak kita ingat perlakuan yang dia terima saat terikat rantai, tetapi dia tersenyum karena hadiahnya sangat berharga. Tiba-tiba, dia mendengar suara seseorang dari belakangnya yang mengatakan bahwa dia senang melihatnya di sini. Di belakangnya ada Miss Daria Snow White yang megah dalam pakaian biasa, yang membuatnya terkejut karena melihatnya di Maldiva. Dia membawanya ke salah satu bar di pantai dan menyebutkan bahwa dia merasakan letusan mana yang tiba-tiba. Dia mengatakan datang untuk memeriksanya, dan itulah cara dia menemukannya. Russell mengucapkan terima kasih padanya sambil menerima minuman yang diberikan. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di tempat ini. Sementara itu, Master memindai dirinya dengan matanya dan menyadari bahwa dia hampir mencapai lingkaran keempat dalam waktu yang sangat singkat. Dia juga memperhatikan bahwa mana Russell telah menjadi lebih murni dalam waktu itu. Saat mereka melanjutkan percakapan, Russell bertanya kepada Master Menara apa yang membawanya ke Maldiva. Dia memberitahunya bahwa Maldiva adalah kampung halamannya, tetapi banyak orang yang tidak tahu. Russell terkejut mendengarnya, dan dia bertanya lagi untuk memastikan apakah dia mendengar dengan benar. Miss Daria menjawab dengan afirmasi dan mengatakan, itu alasan dia datang ke sini setiap musim panas. Karena dia penasaran, dia juga memutuskan untuk bertanya padanya apa yang membawanya ke Maldiva. Russell ragu sejenak sebelum menjawab, dan dia memutuskan bahwa mungkin terlalu dini untuk memberitahunya yang sebenarnya. Dia akhirnya menemukan alasan yang cukup baik dan berkata bahwa dia datang untuk melihat lebih banyak dunia. Master Menara tersenyum padanya dan mengafirmasi pernyataannya, tetapi dia bertanya-tanya apakah dia harus memeriksa kemampuan anak itu. Dia memutuskan untuk melanjutkan, jadi dia bertanya apakah Russell keberatan membantunya sebentar, dan Russell tampak bingung dengan pertanyaannya. Miss Daria menjentikan jarinya dan tiba-tiba beberapa sihir terjadi. Beberapa api mengelilingi tubuh Russell dan memakaikannya jubah hitam. Dia mengenali simbol pada jubah itu sebagai simbol menara api dan bertanya-tanya mengapa dia memberikannya padanya. Master memberitahunya untuk tidak khawatir dan memberitahu bahwa tugas yang ingin diberikan padanya adalah sesuatu yang bisa dia tangani. Layar tiba-tiba muncul dan memberitahunya bahwa misi barunya adalah melewati ujian Miss Daria Snow White. Dia diberitahu bahwa dia harus membantunya melawan bajak laut penyelundupan manusia di pelabuhan Maldiva untuk melewati ujian tersebut. Hadiah untuk menyelesaikan misi ini adalah batu mana tingkat menengah. Master menyebutkan bahwa dia yakin Russell sudah tahu bahwa Endymion sangat melarang perbudakan. Dia menjelaskan bahwa inilah mengapa mereka tidak mengizinkan kapal penyelundupan manusia berlabuh di pelabuhan mereka. Sayangnya, masih ada beberapa orang yang mengabaikan hukum mereka. Dia memberitahunya bahwa ada beberapa orang yang mencoba untuk merapatkan kapal penyelundupan manusia mereka di dekat Maldiva dan dia ingin Russell membantunya menghadapinya. Malam itu, mereka berdua naik perahu dan melanjutkan misi mereka. Miss Daria memberitahu bahwa dia bisa menjalankan misi ini sendiri. Masalahnya hanya bahwa rencana ini melibatkan menyelamatkan korban serta merebut kapal tersebut. Russell menangkap maksudnya dan memberitahunya bahwa itu berarti mereka perlu berpura-pura melancarkan serangan untuk mengalihkan perhatian musuh dan menyelamatkan korban. Master memuji pemahaman cepatnya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Russell berpikir dengan dalam. Dia mempertimbangkan fakta bahwa 100 penyihir akan datang berlari, bahkan tanpa alas kaki, jika Master Menara Api meminta bantuan mereka. Jadi, jika dia secara khusus meminta bantuannya, itu bukan karena dia benar-benar membutuhkannya, tetapi karena dia ingin mengujinya. Tak lama kemudian, mereka mencapai kapal yang mereka cari. Sebelum turun dari perahu, Miss Daria memberitahunya bahwa apa yang akan terjadi mulai sekarang mungkin terlalu banyak untuknya. Dia menjelaskan bahwa dia harus menanganinya karena jalan seorang pelindung tidak selalu mulus dan mulia. Ternyata, ini hanya takdir lain bagi para penyihir. Setelah selesai berbicara, dia melangkah ke ujung perahu untuk pergi ke kapal. Dia mengapung ke samping kapal dan memberitahunya bahwa dia akan menarik perhatian mereka dan membuatnya terlihat seperti serangan, yang akan memberinya cukup waktu untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka culik. Russell hanya menonton saat Master Menara Api terbang ke atas kapal dan dia tampak cukup tegang. Miss Daria terbang ke atas sampai dia mencapai ketinggian yang nyaman di atas kapal. Ketika dia sampai di ketinggian yang sesuai, dia berhenti di sana dan mengatakan bahwa ketinggian ini sudah cukup. Dia tiba-tiba mulai mengaktifkan mananya. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan cahaya terang yang membutakan dan dia berteriak kepada Russell untuk segera membantu orang-orang itu. Ketika para bajak laut melihat cahaya terang itu, mereka menjadi takut bahwa mereka sedang diserang. Mereka menuju dek dan mulai menyiapkan balista raksasa untuk menembak Master Menara Api. Beberapa orang dari mereka mempersenjatai diri dengan balista samping yang lebih kecil dan mereka bersiap untuk melindungi kapal.
Pemimpin mereka memberi isyarat dan memberitahu mereka untuk menembak cahaya yang ada di atas kapal. Puluhan anak panah terbang ke udara mengarah ke cahaya di atas kapal. Miss Daria hanya tersenyum dari dalam cahaya itu melihat usaha mereka yang menyedihkan untuk menyerangnya. Salah seorang prajurit mulai mengumpat ketika dia menyadari bahwa anak panah mereka tidak mengenai Master. Miss Daria menciptakan bola lava di tangannya dan melepaskannya ke kapal, menyebabkan kapal itu terbelah menjadi beberapa bagian. Master Daria berkata bahwa dia ingin melihat apakah mereka setangguh keberanian mereka. Didek, bagian-bagian lava jatuh ke kapal dan mulai menyalakan api kecil di sekitar kapal. Para bajak laut melihat api-api itu dan terkejut. Salah seorang dari mereka mencoba memadamkannya dengan menginjaknya, tetapi itu tidak berhasil. Akhirnya, sebuah tangan api keluar dari api dan menangkap kaki orang itu. Mereka bukan api setelah semua, tetapi golem yang terbuat dari api. Orang itu sangat terkejut saat berjuang dengan makhluk kecil yang menggenggam kakinya. Semua bagian api berubah menjadi kurcaci api kecil yang sepertinya juga memegang senjata yang terbuat dari api. Para pria berkerumun di sekitar golem-golem itu, tidak tahu bagaimana cara menangani mereka. Golem-golem ini diciptakan khusus oleh Miss Daria Stonewhite dan disebut kurcaci Burning Wood. Sementara para pria ketakutan, salah satu dari mereka, yang cukup percaya diri, berjalan menuju golem dengan kapaknya. Sementara itu, Russell memanjat ke kapal. Dia berhasil melompat ke kapal saat para pria sedang teralihkan. Pria yang percaya diri itu memberitahu yang lainnya untuk bergerak, karena mereka tidak takut apa-apa. Russell mengamati saat pria itu berjalan ke salah satu golem dan mencoba menangani golem tersebut. Dia mengamati saat pria itu menumbuhkan kapaknya ke golem yang hanya menonton dengan polos. Pria sombong itu mengayunkan kapaknya dan membelah golem itu menjadi dua. Beberapa saat kemudian, golem itu mulai memperbaiki tubuhnya kembali, dan tampaknya tidak terlalu senang. Russell terus mengamati, dan dia terkesima bisa melihat makhluk-makhluk ini secara langsung. Golem yang diserang itu merespons dan mengubah bentuknya, mulai melilitkan tubuhnya di sekitar kaki pria itu. Tak lama kemudian, golem itu sepenuhnya mengubah bentuknya dan melilitkan tubuhnya di sekitar pria itu, membakarnya hidup-hidup. Russell terkejut betapa cepatnya golem itu bisa mengubah tubuhnya. Sementara itu, para pria lainnya menyaksikan rekan mereka terbakar sampai mati dengan rasa terkejut dan ngeri. Russell tersadar dan memutuskan bahwa ini bukan saat yang tepat untuk menyaksikan hal-hal seperti ini dengan kekaguman. Dia meninggalkan tempat itu dan turun beberapa anak tangga untuk menuju ke bagian dalam kapal. Di bawah dek, ada fasilitas penjara besar yang mungkin menampung para tahanan. Petugas penjaga yang sedang bertugas memperhatikan keributan itu dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di dek. Salah satu tahanan teriak bahwa sepertinya angkatan laut datang untuk menyelamatkan mereka, dan dia bersukacita karena mereka diselamatkan. Penjaga mereka memukul pintu dengan senjatanya untuk menakut-nakuti mereka dan menghentikan mereka berbicara. Dia memberitahu mereka bahwa tidak peduli apa yang terjadi, karena tidak ada yang akan bisa melarikan diri dari cengkeramannya, dan para pria itu ketakutan. Ketika mereka diam, dia bertanya apakah mereka mendengar apa yang dia katakan. Sementara itu, Russell meletakkan tangannya di belakang lehernya. Anak itu memutuskan untuk menidurkan penjaga itu, jadi dia menggunakan sihir petir. Sebuah kilat muncul entah dari mana dan menyambar pria gemuk itu. Salah satu tahanan melihat penjaga mereka yang tak sadarkan diri dan mendekat untuk bertanya apakah dia datang untuk menyelamatkan mereka. Dia tersenyum pada pria itu dan memberitahu bahwa dia datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi memberitahunya bahwa lebih aman bagi mereka untuk tetap di dalam sampai semua bajak laut pergi. Pria itu jatuh berlutut dan mulai bersyukur kepada Tuhan karena telah menjawab doanya. Russell melihat sekeliling dan bertanya-tanya berapa banyak orang yang terkurung di area kecil ini. Sambil menunggu, anak itu melihat sesuatu yang cukup mengganggu. Dia melihat seorang anak laki-laki yang membungkuk di dalam sel dan terkejut bahwa para bajak laut tanpa hati itu bahkan menjual anak-anak sebagai budak. Dia menjadi sangat marah dan menyebut para bajak laut itu sebagai brengsek sampah. Beberapa saat kemudian, beberapa pria lainnya datang ke penjara dan mereka melihat Russell. Para pria itu dengan cepat menyadari tubuh temannya yang tak sadarkan diri tergeletak di lantai. Mereka menyadari bahwa kapal itu telah diserbu musuh, dan salah satu dari mereka memberitahu yang lainnya untuk menangkap bajingan yang telah menyusup ke kapal. Ketiga pria itu mengeluarkan pedang mereka dan bergerak menuju Russell. Anak itu, yang sudah marah karena mereka akan menculik seorang anak, memberitahu mereka bahwa dialah yang akan menangkap mereka, dan dia mulai menciptakan rantai dari petir. Dia menggunakan sihir lingkaran kedua yang disebut rantai petir, dan melemparkan rantai itu ke arah mereka. Rantai itu memantul dari satu orang ke orang lainnya dan menyetrum ketiga pria itu di tempat. Mereka semua tersetrum dan pingsan. Salah satu dari mereka mengancam bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi jika kapten mereka datang, tetapi Russell tidak membiarkannya menyelesaikan perkataannya, dan dia menyetrumnya dengan lebih banyak petir. Anak itu melanjutkan dengan memeriksa ruang lain di fasilitas penjara. Dia masuk ke dalam sel gelap dan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan sel itu. Salah satu orang di dalam sel bertanya kepadanya apakah dia seorang penyihir dari menara api. Russell dengan cepat menciptakan bola cahaya di tangannya agar bisa melihat lebih jelas ke dalam sel gelap itu. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut karena dia melihat bahwa sel itu berisi beberapa elf. Elf laki-laki itu bertanya lagi apakah dia seorang penyihir dari menara api. Russell menyadari bahwa dia pasti bertanya itu karena simbol di jubahnya. Dia memberitahukan elf itu bahwa dia belum menjadi anggota menara api, tetapi dia mendapat respon kasar ketika elf itu berkata bahwa apapun yang dia katakan tidak masalah. Elf itu berdiri di depan gerbang sel dengan wajah yang tidak terkesan dan memberitahunya untuk segera membuka pintu.
Russell berpikir dalam hati bahwa jelas dia akan membuka pintu itu, tetapi dia bertanya-tanya mengapa orang ini begitu menjengkelkan meskipun elf dikenal memiliki ego yang besar. Dia memandang elf itu dengan seksama dan bertanya-tanya apakah dia harus meninggalkan mereka di sana. Tiba-tiba suara lain terdengar dari dalam sel dan memberitahu pria pertama untuk berhenti. Elf perempuan di antara mereka mengingatkan pria pertama untuk menjaga sikapnya. Para elf laki-laki lainnya terkejut mendengar suaranya dan mereka memanggilnya Ilo. Dia mencoba berdiri dan mereka membantunya bangun. Ilo memberitahukan yang lainnya bahwa Russell bukan manusia biasa. Dia berjalan menuju gerbang dan memberitahu mereka bahwa dia memiliki mana yang sebersih cahaya dari matahari terbenam. Ternyata Russell mengeluarkan aroma roh, jadi dia tersenyum padanya dan memberitahunya itu. Para elf lainnya terkejut mendengar pernyataan bahwa penyihir itu bukan manusia. Elf yang cerewet bertanya pada Ilo apa maksudnya dengan itu. Russell juga terkejut dengan pernyataannya dan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan aroma roh. Para elf bingung dan mereka bertanya-tanya bagaimana bisa seorang manusia mengeluarkan aroma roh. Bahkan Russell mulai mencium dirinya sendiri dan mencoba merasakan aroma roh yang disebutkan oleh Ilo. Sementara dia mencoba mencium dirinya, elf yang cerewet memanggilnya. Elf itu meminta agar Russell menyelamatkan mereka dan bahkan membungkuk kepadanya. Semua elf di penjara mengikuti jejaknya dan yang cerewet mulai memohon padanya. Russell merasa sedikit tidak nyaman saat melihat mereka. Dia menyadari bahwa semua elf yang biasanya dikenal dengan ego besar mereka dengan mudah berubah hanya dengan satu kalimat dari elf perempuan itu. Dia memandangnya dan bertanya-tanya apakah dia seorang elf tinggi. Beberapa saat kemudian, dia mulai memberikan panas pada kunci dan mencoba untuk merusaknya. Sementara dia melakukannya, Ilo menyebutnya sebagai seorang penjaga dan bertanya apakah dia sudah mengalahkan para bajak laut dan bos-bos mereka. Russell bertanya-tanya apa maksudnya dengan bos-bos itu. Sementara itu, di ruang lain di fasilitas penjara, seorang pria dengan pelat bajak satria masuk dan menemukan para penjaga yang tergeletak di tanah. Di ruangan tersembunyi, Ilo memberitahu Russell bahwa bos-bos itu adalah lawan yang lebih kuat. Dia mengatakan mereka lebih kuat daripada para prajuritnya yang sangat terampil dalam sihir. Sementara itu, satria itu memperhatikan jejak tubuh yang berserakan dan menyadari bahwa pintu ruang lainnya terbuka. Senyum licik terlukis di wajahnya saat dia berpikir tentang semua hal yang akan dilakukannya kepada penyusup itu. Sementara itu, di dek kapal, para bajak laut terus mencoba melawan golem api. Kapten mereka mengamati mereka bertarung, sementara dia berusaha menstabilkan kapal. Akhirnya, kapten berhasil menstabilkan kapal dan mengeluarkan pedangnya. Tiba-tiba dia bergegas menuju dek bawah dan memutuskan untuk ikut bergabung dalam pertempuran. Dia dengan cepat memotong kepala golem api dan tampaknya mereka tidak dapat pulih dari serangan ini. Setelah itu, dia bertanya pada para pria apakah mereka semua kesulitan karena serangan ringan seperti itu. Sementara itu, kapten memiliki cahaya yang mengelilinginya yang menandakan bahwa dia seorang satria. Para pria mulai bersorak ketika kapten bergabung dengan mereka dan mereka dengan keras memberitahu Daria bahwa dia sudah selesai. Miss Daria menyaksikan mereka dengan geli, terkejut bahwa mereka bisa menangani makhluk api miliknya. Dia memutuskan untuk turun dari ketinggian dan bergabung dengan mereka di kapal untuk menyelidiki apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa detik kemudian, sang master mendarat di dek kapal. Semua mata beralih kepadanya saat para bajak laut terkejut melihat dia datang ke arah mereka. Kapten itu tersenyum sinis saat melihatnya dan berkomentar bahwa dia punya nyali untuk mendekati mereka. Daria dengan ceria memandangnya dan berkata bahwa sepertinya dia adalah kaptennya. Kapten itu dengan bangga mengonfirmasi posisinya sebagai kapten dan memberitahunya bahwa namanya adalah Don Click. Daria memindai tubuh dan pedangnya dan menyadari bahwa dia menggunakan sesuatu yang disebut aura. Satu-satunya penjelasan untuk itu adalah bahwa dia pasti seorang satria sebelumnya, jadi dia bertanya kepadanya apa yang sedang dia lakukan di kapal bajak laut. Don tertawa sejenak dan bertanya apakah kehormatan seorang satria memberinya makanan dan membayar pajak. Dia tertawa terbahak-bahak dan mengaku bahwa saudara-saudara Klik menghasilkan lebih banyak uang dari perdagangan budak. Ketika Don bosan dengan percakapan, dia menghunus pedangnya dan bersiap untuk melawan penyihir itu. Dia menutup jarak di antara mereka dalam sekejap dan mencoba untuk memotongnya. Sayangnya, dia tidak berhasil mendaratkan serangannya sebelum sang master menari mundur dan menghindari serangannya. Sementara itu, di bawah dek, sebuah goresan besar muncul di dinding ruang penjara bagian dalam. Sementara Elo mencoba menjelaskan kepadanya bahwa bos-bos itu berbahaya, dia dengan cepat berbalik untuk memeriksa apa yang telah mengenai dinding kayu. Goresan itu berubah menjadi ledakan keras yang menyebabkan dinding itu runtuh. Russell mundur dari asap itu, tetapi dia mencoba melihat apa yang ada di baliknya. Dia dengan cepat melindungi dirinya dengan perisai untuk menghindari terkena serangan. Saudara Klik kedua dengan bercanda menunjukkan bahwa Russell berhasil memblokir serangan mereka. Satria itu kemudian mengambil pedangnya dan mendekati Russell. Saat dia mendekat, dia menyadari bahwa Russell pasti seorang penyihir. Sementara itu, Russell menyadari dia menggunakan aura yang hanya eksklusif untuk para ksatria. Sistem memberinya misi baru dan memberitahunya bahwa dia sedang menghadapi pertarungan yang sulit. Misinya adalah untuk memenangkan pertarungan pertama melawan seorang pendekar pedang. Elo merasa tegang karena keberadaan ksatria dan memperingatkan Russell untuk berhati-hati. Dia memberitahunya bahwa saudara Klik kedua adalah wakil kapten kapal ini, yang berarti dia cukup berbahaya. Wakil kapten itu mengeluarkan pedang anehnya dengan senyum lebar di wajahnya. Dia memberitahu Russell bahwa meskipun dia seorang penyihir, dia masih seorang anak. Saat ksatria bergerak maju, dia bertanya pada Russell mengapa dia hanya melumpuhkan para pria itu.
Dia berkomentar bahwa seharusnya dia membunuh mereka saat ada kesempatan. Wakil kapten itu memberitahu Russell bahwa dia akan menunjukkan cara melakukannya. Russell juga mengaktifkan auranya sendiri dengan menggunakan mananya. Dalam hati, dia berpikir bahwa sihir api memberikan banyak kerusakan di area sekitar karena terbuat dari kayu. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan sihir petir, apalagi pria itu mengenakan armor besi. Dia menggunakan sambaran petir dan menembakkan beberapa sambaran petir ke arah wakil kapten. Wakil kapten dengan cepat mengamati serangannya dan menggerakkan pedangnya untuk memblokirnya. Sebelum sambaran petir mencapai dirinya, wakil kapten memecahkan lantai kayu di depannya dan melemparkan beberapa serpihannya ke udara untuk menghentikan sambaran petir yang datang. Dia memuji pemikiran cepat Russell karena dia menyadari bahwa pedang dan pelindungnya seharusnya dapat menghantarkan listrik. Tiba-tiba, alih-alih memblokir sambaran petir yang terbang di sekitarnya, wakil kapten itu menerobosnya dan memberitahu Russell bahwa ada sesuatu yang dia lewatkan. Russell menyadari bahwa sambaran petir yang terbang di sekitarnya tidak mempengaruhi armor pria itu dan terus menembakkan sambaran petir. Saat Russell menembakkan set sambaran petir yang baru, wakil kapten terus maju ke arahnya dan memberitahunya bahwa serangan-serangannya tidak akan bekerja padanya. Ketika sambaran petir mendekati wakil kapten, dia hanya tersenyum dan memblokirnya dengan pedang besinya. Sambaran petir itu mengenai pedang dan menghilang, bukannya menyetrum sang ksatria. Russell yang masih berada di balik perisainya menatap dengan ngeri dan bertanya-tanya bagaimana pedang pria itu tidak menghantarkan listrik. Wakil kapten mendekatinya dan mengayunkan pedangnya ke arah perisainya. Wakil kapten itu mendaratkan pukulan yang kuat pada perisai, tetapi sepertinya perisainya tidak pecah. Tiba-tiba ksatria itu berhenti memukul dan perlahan menarik pedangnya dari tempat yang dia pukul. Saat dia menarik pedangnya, Russell melihat sesuatu yang mengejutkan. Ada retakan besar di tempat dia memukul dengan pedangnya, dan sepertinya pedangnya bukan pedang biasa. Tiba-tiba bagian yang dipukul itu retak terbuka. Sementara itu di dek kapal, Don Click bergerak menuju Master Flame Tower dengan cepat dan mencoba memotongnya menjadi dua. Dia berhasil memotongnya menjadi dua, tetapi dia terkejut menyadari bahwa itu hanyalah umpan yang kemudian meledak menjadi api. Setelah menyelesaikan serangannya, dia melihat Daria di depannya yang dikelilingi api dan dia mendesis. Dia berkomentar bahwa dia adalah seorang penyihir yang sangat pintar dalam melarikan diri, tetapi Daria tidak menjawabnya. Ketika akhirnya dia berbicara, dia bertanya apakah saudaranya juga seorang ksatria. Don Click dengan bangga menjawab bahwa saudaranya juga seorang ksatria, tetapi dia menambahkan bahwa saudaranya tidak sehebat dirinya. Sementara mereka berbicara, api di sekitar Daria berubah menjadi golem api lain dan Don tertawa melihatnya. Dia bertanya padanya apakah dia menggunakan trik yang sama lagi. Sang master memberitahunya bahwa dia tidak menggunakannya dan menambahkan bahwa kali ini akan sedikit berbeda. Don merasa cemas dan bertanya-tanya apa yang dimaksudnya. Golem api muncul dari lantai. Mereka berjalan menuju Don dengan senjata mereka dan Don bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Daria akhirnya memenuhi rasa penasarannya dan memberitahunya bahwa semakin banyak yang dia potong, semakin banyak mereka berkembang, berbeda dengan yang sebelumnya. Tak lama setelah itu, Don menyerang golem api itu saat mereka maju ke arahnya, dan mereka menjadi hampir selusin. Golem api ini adalah ciptaan asli Miss dari Snow White dan dia menamakan mereka, The Dwarf of Hellfire. Dia menyaksikan Don berjuang melawan para golem itu dengan ekspresi puas yang mematikan di wajahnya. Don mulai merasa tegang ketika menyadari dia kalah jumlah. Untungnya dia sangat cepat dan terus melawan mereka. Dia bertanya-tanya bagaimana lawannya bisa menguasai sihir api yang begitu aneh, dan ketika dia melihatnya lagi, dia akhirnya menyadari siapa dia. Dia melihat kemiripan yang mencolok dengan penyihir terkenal dari Flame Tower, dan dia menyadari bahwa dia adalah orang itu. Sementara itu, di bawah dek, terjadi pertumpahan darah setelah perisai Russell hancur. Ksatria itu menyadari bahwa Russell tiba-tiba menghilang dari hadapannya dan bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia dengan cepat melihat ke samping dan melihat Russell berdiri di sana, jadi dia segera menghadapinya untuk menyelesaikan pertarungannya. Dia bertanya-tanya bagaimana Russell bisa menghindari serangannya ketika jaraknya begitu dekat. Russell hanya berdiri di sana dan memegang dada yang berdarah, berusaha untuk menstabilkan dirinya. Ksatria itu teringat bahwa pedangnya telah mengenai dada Russell dan dia bisa bersumpah bahwa Russell seharusnya sudah terpotong menjadi dua bagian sekarang. Ketika dia melihat lebih dekat ke tubuh Russell, dia menyadari bahwa Russell juga memiliki aura di sekelilingnya dan bertanya-tanya apakah dia juga melindungi dirinya dengan sihir untuk memperkuat kemampuan fisiknya. Russell mempertahankan auranya untuk mempercepat kemampuan fisiknya dan untuk menyembuhkan dirinya dari luka yang diterimanya. Wakil kapten berpikir dalam hatinya bahwa itu tidak masalah karena lawannya pada dasarnya seperti tikus yang terperangkap dalam perangkap. Ilo yang telah menyaksikan pertarungan itu merasa iba pada Russell. Russell terus terengah-engah dan mencoba menstabilkan dirinya agar tidak kehilangan terlalu banyak darah. Dalam hatinya, dia mengatakan bahwa dia tahu sedikit tentang ksatria. Dia ingat pernah bertemu dengan seorang ksatria di kehidupan sebelumnya. Ksatria yang dia temui itu sangat kejam dan telah membantai sebuah kelompok tentara bayaran yang tidak bersalah hanya karena salah satu dari mereka sengaja menabrak bahunya. Salah satu korban terakhirnya adalah Russell yang terluka parah, tetapi tiba-tiba ada tentara bayaran lain yang datang untuk menyelamatkannya. Seorang pria aneh muncul tepat di depan Russell pada saat yang tepat dan memutuskan untuk melindunginya dari ksatria yang kejam itu. Ternyata pria yang berhasil menghentikan kegilaan ksatria itu adalah seorang penyihir. Penyihir itu menciptakan perisai antara dirinya dan ksatria yang menyerang perisainya dengan marah. Penyihir itu akhirnya berhasil menundukkan ksatria tersebut. Ksatria itu seharusnya menang jika tidak karena penyihir itu memiliki keterampilan rahasia yang dia sembunyikan.
Russell melanjutkan untuk membuat perisai lain untuk melindungi dirinya seperti yang dilakukan penyihir itu. Wakil kapten kembali berlari menuju Russell dan melanjutkan untuk melancarkan serangan lain ke perisainya untuk memecahkannya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Saat dia melakukannya, Russell teringat metode yang digunakan penyihir untuk menyelamatkannya di kehidupan sebelumnya dan dia menirunya. Wakil kapten mendaratkan serangan kuat lainnya pada perisai dengan tujuan untuk memecahkannya. Dia berhasil memecahkan perisai seperti yang dia harapkan, tetapi sepertinya ada yang berbeda kali ini. Russell mengungkapkan bahwa metode yang digunakan penyihir di kehidupan lalu adalah dengan menggunakan satu perisai di atas perisai lainnya. Itulah metode yang dia putuskan untuk ditiru dan serangan wakil kapten hanya berhasil memecahkan perisai pertama yang dia gunakan. Wakil kapten mundur dengan harapan perisai itu akan runtuh, tetapi dia terkejut melihat bahwa Russell tidak terpengaruh. Russell menangkapnya dengan lengah dan mengucapkan mantra angin. Dia menggunakan sihir angin lingkaran kedua, anak panah angin, dan berhasil menembakkan satu anak panah tepat ke dada ksatria itu. Serangannya sangat kuat sehingga melemparkan pria itu ke ujung lain ruangan. Ksatria itu menabrak kepalanya ke dinding dan mengeluarkan keluhan dengan darah yang muncrat keluar dari mulutnya. Sementara itu, Russell terhuyung-huyung sedikit dan tampak seperti dia belum sepenuhnya pulih dari luka di dadanya. Tubuhnya tampaknya sudah sembuh, tetapi dia masih merasakan sakit dan bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan terlalu banyak darah. Dia dengan cepat mematahkan kunci yang dia panaskan agar bisa membebaskan para elf. Ketika para elf keluar, mereka mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan mereka. Russell meminta mereka untuk mengikutinya keluar dari ruangan agar mereka bisa meninggalkan kapal. Tiba-tiba wakil kapten kapal itu memanggilnya bocah kecil. Dia bangkit kembali dan tampaknya efek dari pukulannya tidak bertahan lama. Wakil kapten itu terlihat sangat marah dan memberitahu Russell bahwa dia seharusnya memukul kepalanya ketika dia memiliki kesempatan. Russell bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan hidup ketika dia meniru serangan yang dilakukan oleh penyihir yang menyelamatkannya. Semua itu tidak penting lagi, jadi dia segera memberitahu Ilo untuk mengambil tawanan lainnya dan pergi ke atas ke tempat yang lebih aman. Wakil kapten tertawa mengejek rencana mereka dan bertanya secara retoris kepada Russell bagaimana dia punya waktu untuk menyelamatkan para budak. Dia bergerak dari tempatnya berdiri untuk melancarkan serangan secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Russell, tetapi Russell dengan cepat mengaktifkan perisainya. Seperti biasa, pukulan dari pedang itu memecahkan perisai pertama tetapi tidak memecahkan perisai yang kedua. Ksatria itu memberitahunya bahwa dia tidak akan memberi Russell kesempatan untuk melakukan serangan balik kali ini seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dia mulai menyerang perisai secara cepat, memecahkan setiap perisai yang dia buat dalam hitungan detik. Russell tidak punya pilihan selain terus menciptakan perisai demi perisai dan wakil kapten terus menghancurkan setiap perisai yang dia buat. Russell memutuskan untuk terus menunda waktu sampai para elf berhasil membawa manusia-manusia itu keluar dan pergi. Sementara mereka terus bertarung, para elf berhasil mendapatkan kunci penjara. Russell bertahan dari serangan itu untuk sementara dan menunggu sampai mereka bisa membebaskan para pria dan anak itu. Ketika Ilo berteriak bahwa mereka telah mengeluarkan semua orang dan mereka aman, dia menganggap itu sebagai sinyal untuk melaksanakan rencananya. Wakil kapten terus menyerang perisai seperti orang gila. Ketika dia mendengar Ilo memberitahunya bahwa mereka sudah bebas, dia memberitahu Russell bahwa tidak ada yang akan berubah karena dia tetap akan menangkap mereka. Russell tiba-tiba mengubah suaranya menjadi suara naga dan memberitahunya bahwa ini mengubah segalanya. Masalahnya adalah dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan karena ruangan ini penuh dengan tawanan. Tiba-tiba seluruh ruangan dipenuhi api dan mereka berdua terperangkap di dalamnya. Wakil kapten terkejut dengan seberapa cepat suasana berubah. Russell memberitahunya bahwa para tawanan yang keluar mengubah segalanya karena sekarang dia akan menghancurkannya. Setiap inci ruangan tampak terbakar. Wakil kapten menatap mata Russell dan menyadari bahwa matanya kini terlihat seperti mata reptil, yang membuatnya ketakutan. Dia cepat mundur dan memposisikan kembali pedangnya. Wakil kapten tertawa canggung dan bertanya-tanya apakah Russell telah berubah pikiran dan akhirnya siap untuk membunuh. Dia memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu sebelum Russell bisa bergerak. Dia bergerak cepat seperti biasa dan memberitahukan Russell bahwa dia akan menembusnya bersama dengan perisai sekaligus. Saat dia mendekat, cahaya terang tiba-tiba muncul, yang membuat wakil kapten melambat. Russell telah menurunkan perisainya dan kini dia memegang salah satu ciptaan sihirnya sendiri, yang dia gunakan untuk menghancurkan golem es, tombak nyala khususnya. Ksatria itu terus maju untuk menusuk Russell dengan pedangnya. Dia bertanya-tanya apakah apa yang dipegangnya adalah tombak api biasa. Ketika dia merasakan aura tersebut, dia menyadari bahwa ini bukan sekadar tombak api dan menyadari bahwa senjata ini setidaknya beberapa tingkat lebih kuat daripada tombak api biasa. Dia melanjutkan serangan frontal dan terperosok ke dalam jebakan Russell. Ketika wakil kapten mendekat, Russell menyerangnya dengan tombak nyala dan semuanya menjadi kabur. Sementara itu, di atas dek, Don Click terus bertarung dengan para kurcaci api neraka. Dia segera mulai mengutuk ketika dia merasa kewalahan. Dia menyadari bahwa semakin banyak yang dia bunuh, semakin banyak mereka berkembang, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa berhenti membunuh mereka. Don bertanya-tanya di mana saudaranya yang bodoh dan mengapa dia belum datang untuk bergabung dengannya. Para kurcaci api terus menyerang dan berkembang biak. Don tidak punya pilihan selain terus melawan. Dia memberitahunya bahwa dia harus bertahan sedikit lagi sampai dia bisa melakukan serangan. Tiba-tiba, cahaya terang mulai keluar dari tanah melalui papan lantai. Don melihat ke tanah dan terkejut melihat cahaya itu berasal dari kabin di bawahnya. Dia berhenti memberi perhatian ketika cahaya itu semakin terang dan tampak merobek kayu di bawah kakinya.
Beberapa detik kemudian, sebuah ledakan besar energi emanasi keluar dari lubang itu dan hampir merobek kapal menjadi dua. Dampak dari gelombang energi itu membuat Don terlempar dari kakinya. Dia jatuh ke tanah dan perlahan menjadi tidak sadar. Master Menara Api mengamati semuanya dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sambil terus melihat, dia mendengar suara dari belakangnya. Nona Daria melihat orang-orang yang diculik keluar. Di bawah dek, Russell terbaring di tengah puing-puing. Dia tampak tidak sadar dan tidak membuka matanya. Layar muncul dan menampilkan pemberitahuan yang menunjukkan bahwa Russell telah menyelesaikan misinya dan sekarang akan menerima hadiah berupa batu mana tingkat menengah. Ketika pria lainnya menyadari bahwa kapten mereka jatuh, mereka naik ke kapal penjaga untuk melawan dan menguasai situasi. Nona Daria melihat rencana mereka dan tertawa sambil meraih tongkatnya. Dia memanggil semua kurcaci api dengan tongkatnya dan mereka melayang dari tanah dan menjadi bulat. Untuk menghancurkan para bajak laut di kapal, dia melemparkan golem-golem itu ke kapal penjaga mereka. Kurcaci api itu mendarat di kapal-kapal kecil di dekatnya dan menghancurkan semuanya. Sementara itu, di bawah dek, seseorang mendekati Russell dan mulai menyembuhkannya. Setelah beberapa saat, Russell mulai sadar dan bertanya apa yang telah terjadi. Saat dia mencoba untuk bangkit, Elo memberitahunya untuk tidak bergerak. Dia melanjutkan proses penyembuhan dan menambahkan bahwa mananya belum sepenuhnya pulih, jadi penyembuhannya tidak secepat dulu. Ketika sang master menyadari bahwa Russell telah hidup kembali, dia memberitahunya bahwa dia telah melakukan pekerjaan yang baik dengan mengalahkan dua ksatria sendirian, tetapi Russell tidak tahu apa yang dia bicarakan. Di dekatnya, Don dan saudaranya diikat di tiang karena perilaku buruk mereka. Tiba-tiba, Elo ikut berbicara dan memberitahu Russell bahwa dia sangat berhutang padanya. Dia memberitahunya bahwa dia tidak bisa membalasnya segera, tetapi dia akan menemukan cara. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Elo, lady dari suku pohon abu putih, dan bersumpah atas kehormatan leluhurnya bahwa dia akan menemukan cara untuk membalas budi kepadanya suatu hari nanti. Russell memperkenalkan dirinya dengan nama dan dengan sopan menyebutkan bahwa dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang penjaga. Di dekatnya, dua elf pria segera kembali ke Master Menara Api dan melaporkan bahwa mereka telah memeriksa kondisi para tahanan, yang dipuji oleh Daria. Nona Daria terkesan dengan dedikasi mereka, dan dia memuji Elo karena telah melatih bawahan yang begitu baik. Russell menatap mereka dengan takjub, dan dia menyadari bahwa para elf tampaknya jauh lebih ramah. Dia bertanya pada Nona Elo apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan saat mereka berada di kabin. Nona Elo hanya menatapnya dan berusaha mengingat apa yang dia bicarakan. Dia bertanya apakah dia sedang membicarakan apa yang dia katakan tentang mendeteksi bau roh di tubuhnya, dan percakapan mereka menarik perhatian Nona Daria. Russell mengonfirmasi bahwa itu memang yang dia maksud. Nona Elo menjawab pertanyaannya dengan bertanya apakah mungkin darahnya tercampur dengan darah naga. Ketepatan pertanyaan itu mengejutkan Russell. Dia melanjutkan dengan memberitahunya bahwa dia juga memiliki darah naga hijau mengalir di pembuluh darahnya. Dia menjelaskan bahwa bagi dirinya, darah naga yang dimilikinya lebih seperti setetes air di dalam danau, jadi itu bukanlah hal yang besar. Dia hanya menambahkan bahwa meskipun jumlah darah naga yang dia miliki sedikit, dia telah belajar bahwa darah naga juga dapat menarik roh. Nona Elo menggenggam tangan Russell dan memberitahunya bahwa dia bisa mencium bau roh yang pekat darinya, itulah sebabnya dia bertanya. Nona Daria Stone mendengarkan percakapan itu dan bertanya-tanya apakah darah naga campuran itulah yang membuat Russell tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang luar biasa. Dia berpikir dalam hati bahwa Russell mungkin akan menjadi makhluk yang akan mengguncang kerajaan Endymion dan bahkan seluruh dunia. Tak lama kemudian, beberapa ksatria baik datang untuk membantu para tawanan keluar dari kapal. Ketika saatnya untuk pergi, Nona Daria Stone memberitahu Nona Elo bahwa dia mengasumsikan bahwa Nona Elo akan tetap tinggal dan bersembunyi sampai dia dapat memulihkan mananya. Nona Elo dengan berani mengonfirmasi bahwa itulah rencananya. Sang master memberitahunya bahwa rumahnya tidak jauh dari sini dan memberitahukan mereka bahwa mereka dipersilakan untuk tinggal di sana bersama mereka. Dia juga menambahkan bahwa dia percaya Nona Elo bisa membantu dalam pelatihan Russell. Russell hanya terlihat bingung sambil bertanya-tanya pelatihan apa yang dimaksudkan oleh Master Menara Api. Elo melihat ini sebagai kesempatan untuk membalas budi pada Russell. Dia sedikit merona dan menyatakan bahwa dia akan senang bergabung dengan mereka. Nona Daria bertanya pada Russell mengapa dia bereaksi berlebihan dan dengan bercanda bertanya apakah dia tidak ingin dilatih olehnya. Russell dengan cepat memberitahunya bahwa itu tidak benar dan dia mengatakan bahwa dia akan sangat senang. Sang master menunjukkan arah dan memberitahu mereka bahwa kereta akan segera tiba, yang mereka ucapkan terima kasih. Saat mereka berjalan menuju tempat naik kereta, Russell bertanya pada Master Menara Api apakah akan baik-baik saja jika dia menjalani pelatihan darinya ketika semester di akademi segera dimulai. Nona Daria dengan tenang meyakinkannya bahwa Profesor Hubert akan mengurusnya. Tak lama kemudian, mereka semua tiba di kereta. Tak lama kemudian, pengemudi kereta menghentikan kereta dan tampaknya mereka telah sampai di tujuan. Nona Daria memberitahu yang lainnya bahwa mereka sudah tiba dan di depan mereka ada sebuah mansion yang sangat megah. Sang Master Menara Api menyadari bahwa mereka mungkin merasa terkejut, jadi dia memberitahu mereka untuk tidak merasa tertekan dan tetap nyaman saat mereka masuk ke dalam. Saat mereka melewati taman, semua orang terus melihat-lihat mansion yang indah. Elo memuji rumah Nona Daria dan mengatakan bahwa itu adalah tempat yang sangat indah. Dia berterima kasih pada Nona Daria atas kebaikan hati dan bantuannya pada dia dan orang-orangnya. Saat mereka masuk, Russell melirik ke belakang dan dia melihat sesuatu yang cukup familiar.
Dia berhenti bergerak dan melihat sekitar untuk sementara waktu. Sesuatu selain keindahan mansion menarik perhatiannya, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Tiba-tiba dia ingat bahwa dia pernah ke sini dengan orang tuanya bertahun-tahun yang lalu. Russell mendekati Nona Daria dan menyebutkan bahwa dia ingin bertanya padanya sebuah pertanyaan. Nona Daria berhenti dan berbalik untuk mendengarkan pertanyaannya, lalu dia bertanya untuk memastikan apakah villa ini bukan miliknya pada awalnya. Nona Daria merasa canggung dan memberitahunya bahwa orang-orang akan mengira dia mencurinya jika mereka mendengarnya, sehingga Russell dengan malu-malu meminta maaf. Nona Daria mengonfirmasi kecurigaannya dan memberitahunya bahwa dia benar, karena dia memperoleh villa ini dari sebuah asosiasi pedagang bertahun-tahun yang lalu. Russell menyadari bahwa villa ini adalah salah satu tempat yang dimiliki keluarganya sebelum ayahnya dibunuh dan keluarganya hancur.